selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua para pendidik sekaligus di sini sebagai peserta pelatihan digitalisasi pembelajaran di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Pelatihan ini dinaungi dari BKP SDM Kabupaten Cirebon. Baik, para sahabat digitalisasi, seperti kata pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, nama saya Linda Apriani. Saya lahir di Cirebon 18 November tahun 1992. Sekarang saya berdinas di SD Negeri 1 Babakan Losari Lor. Saya menjadi guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Babakan Losari Lor dan mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar pembelajaran digital. Kenapa saya mengambil ini? Karena bertujuan untuk meningkatkan kompetensi terkait dasar-dasar pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan maupun pelatihan secara digital guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi di unit kerja masing-masing. Supaya nanti setelah kita ikut pelatihan ini, supaya setelah mendengarkan pemaparan dari saya, kita bisa menerapkan ilmunya ketika kita melakukan belajar mengajar di sekolah kita masing-masing. Kemudian di sini lingkup konsep dasar pembelajaran digital, diantaranya nanti ada pembahasan tentang konsep pembelajaran digital. Yang kedua, aplikasi kelas online, yang ketiga aplikasi penyimpanan dokumen, dan yang keempat aplikasi presensi online, dan yang terakhir perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Selanjutnya, pengertian konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media utama dalam proses belajar mengajar. Metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dan fleksibel, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja dan di tempat mana saja, tidak melulu di kelas atau di sekolah. Kemudian, dalam perjalanannya, di sini ada kelebihan pembelajaran digital. Yang pertama, pembelajar belajar secara fleksibel. Yang kedua, pembelajar mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat waktu dan tempat. Yang kemudian, bahwa pembelajaran digital ini juga memiliki tantangannya. Yang pertama, tidak semua pembelajar memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, pembelajar digital juga memerlukan keterampilan khusus dari pengajar dalam mengelola dan keterampilan dan mengembangkan konten pembelajaran yang sesuai dengan karakter pembelajaran. Jadi tantangannya bermacam-macam ya. Kemudian selanjutnya di sini saya merangkum beberapa teknologi pembelajaran digital. Di antaranya yang pertama ada platform pembelajaran online, yang kedua video conference, yang ketiga e-book, yang keempat aplikasi mobile. Selanjutnya ada aplikasi kelas online yang biasanya atau familiar kita gunakan yaitu Google for Education, Rumah Belajar, Office 365, Kuiper, dan Genius, serta masih banyak lagi. Yang kedua, ada aplikasi penyimpanan dokumen. Ya, yang sering mungkin familiar kita dengar, kita sering pakai juga termasuk saya sendiri, yaitu menggunakan Google Drive. Kemudian ada aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Selanjutnya, di sini ada aplikasi penyimpanan dokumen. Mengenal aplikasi penyimpanan menggunakan Google Drive. Layanan penyimpanan berbasis cloud gratis yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Yang perlu kita perhatikan untuk dapat menggunakan aplikasi Google Drive ini diantaranya pastikan kita harus mempunyai akun Gmail dulu ya, supaya bisa
masuk. Kemudian yang kedua, akses Google Drive dengan cara login email. Ya, kalau bagaimana sih bentuknya itu? Kita lihat di layar, itu yang ada tanda panah, di situ yang dilingkari itu Google Drive itu bentuknya kayak segitiga. Kemudian membuat folder dalam Google Drive. Yang pertama, untuk menambah folder baru, klik New di sisi kiri atas. Selanjutnya, klik tombol New Folder, kemudian kita tulis foldernya apa. Misal, foldernya modul A, modul B, gitu. Selanjutnya, mengupload file dan folder. Untuk mengupload file dan folder dapat akses menu seperti gambar dengan langkah-langkah seperti pada gambar di bawah ini. Yang pertama, kita masuk Google Drive, kemudian ke menu baru, kemudian ke upload file atau upload folder. Selanjutnya, masih tentang Google Drive, ini untuk sharing file dan folder. Untuk berbagi file atau folder, kita juga bisa menggunakan Google Drive. Dengan yang pertama tadi, masuk dulu menggunakan akun Gmail, kemudian pilih file yang mau kita bagikan kepada orang lain. Kemudian ketika kita bisa masukkan alamat email kepada orang yang mau kita kirim, kemudian klik kirim. Selanjutnya, ada aplikasi presensi online menggunakan Google Form. Dengan Google Formulir, kita dapat membuat presensi secara online di browser, seluler, atau web. Jadi tidak memerlukan software khusus, kita bisa mendapatkan hasilnya secara langsung setelah hasil tersebut masuk. Setelah itu dapat meringankan hasil presensi secara sekilas dengan Google Sheet. Selanjutnya, ada langkah menggunakan Google Form. Langkah menggunakan Google Form yaitu yang pertama, buka Google Drive, yang kedua klik New File, kemudian klik Google Form. Lalu kita tinggal memakai. Di sana nanti ada tulis deskripsinya, kemudian pertanyaan, ada opsi jawaban, menggunakan opsi pernyataan singkat atau opsi yang ABCD seperti itu. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran digital dan kelas luring. Yang pertama, tinjauan perbedaannya itu adalah penggunaan teknologi. Pembelajar digital lebih banyak menggunakan teknologi seperti smartphone, HP, laptop, ataupun PC. Kalau kelas luring memungkinkan tidak banyak menggunakan teknologi. Yang kedua, dari segi variasi sistem belajar. Variasi sistem belajar terbatas karena tidak bertemu langsung. Sedangkan kelas luring, variasi sistem belajar banyak karena antara guru dan siswa itu bertemu langsung. Jadi bisa langsung melihat kondisinya. Kemudian, lokasi dan jam belajar. Lokasi pembelajaran digital bisa di mana saja karena bertemu secara maya. Untuk jam belajar daring cenderung fleksibel dan akan memberikan waktu kepada siswa lebih banyak untuk mengembangkan diri. Kemudian kalau kelas luring, lokasi pembelajaran luring tentu saja di sekolah yang akan membuat siswa datang setiap hari untuk absen. Jam belajar luring juga telah ditetapkan di sekolah. Kemudian tinjauan perbedaan yang terakhir yaitu cara siswa bersosialisasi. Dalam pembelajaran digital, sistem belajar daring akan lebih banyak dilakukan online dan jarang bertemu kawan di sekolah karena kita hanya bertatap melalui maya atau online. Kemudian kelas luring, siswa akan lebih punya banyak waktu untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya karena belajar di sekolah atau di kelas. Baik, itulah pemaparan dari saya. Kemudian saya meminta dengan hormat kepada para sahabat digitalisasi, para sahabat pelatihan digital untuk memberikan umpan balik ke saya dengan melakukan link post di bawah ini. Itu klik, kemudian nanti di sana tolong dijawab. Itu untuk feedback agar saya tahu sejauh mana para sahabat digitalisasi
memahami apa yang saya paparkan. Kemudian, tentunya dari pemaparan ini pasti banyak kesalahan dan kekurangan, saya memohon maaf, tapi saya berharap pemaparan saya banyak bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Dan untuk para kita pendidik, kita tetap bersemangat. Terima kasih telah memberikan waktunya dan kesempatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.